Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dugaan korupsi pengadaan masker bersumber dari APBD 2020 senilai 3,3 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten, kerugian negara diduga mencapai 1,68 miliar rupiah. Keuntungan itu dari pengadaan masker berjenis KN95 memanfaatkan situasi pandemi. Hasil temuan tim penyidik disimpulkan adanya kerugian negara dari penetapan 3 tersangka, 2 diantaranya dari pihak swasta selaku pengadaan barang dan 1 tersangka pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Harga masker Rp70.000 per buah di markup menjadi Rp120.000 per buah. Kami juga melihat bahwa ternyata penyedia barang itu melakukan semacam tanda kutip mengsubkon ke pihak lain. Hasil temuan juga kami di lapangan ada dugaan indikasi juga pemalsuan Pak Sidal terkait dengan dokumen-dokumen, sehingga kami meyakini betul ini merupakan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker medis KN95. Ketiga tersangka yakni AS, penerima subkon pengadaan masker, WF dari PT RAM, dan LS, pejabat pembuat komitmen di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Setelah melakukan pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pengadaan masker medis terdapat kerugian negara sebesar 1,68 miliar dari total nilai proyek sebesar 3,3 miliar. Adapun anggaran pengadaan masker tersebut bersumber dari dana belanja tak terduga penanganan COVID-19 tahun 2020. Berikut adalah hasil analisis penyebab isu dari kasus ini. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, didapatkan 4 faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi masker di Banten. Yang pertama, dari sisi SDM, pihak yang terlibat kurang memiliki integritas, moral, dan etika. Lalu mereka juga kurang menanamkan nilai anti korupsi dalam pekerjaan sehari-harinya. Lalu juga tidak ada kepedulian dari ASN untuk melaporkan adanya kecurangan. Lalu dari faktor kedua, mengenai sistem, proses lelang dari mitra penyedia masker dirasa kurang transparan. Kemudian tidak ada juga monitoring dari proses pengadaan masker sehingga bisa terjadi markup harga. Dan yang ketiga, tidak ada juga kepedulian dari ASN untuk melaporkan adanya kecurangan. Dan yang terakhir adalah kurangnya memanfaatkan teknologi untuk proses pengadaan masker dari hulu ke hilir. Selanjutnya, dari organisasi, kurangnya pengawasan yang ketat terhadap tindak korupsi, sosok pemimpin yang penuh tekanan dan intimidasi. Yang keempat, kebijakan, tidak ada kepedulian dari ASN untuk melaporkan adanya kecurangan, tidak adanya reformasi administrasi publik dan layanan keuangan. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai ASN. Yang pertama, dari nilai akuntabilitas. Kasus tersebut tidak mencerminkan jiwa kepemimpinan dan tidak transparan atas penggunaan dana. Yang kedua adalah nilai nasionalisme. Kasus ini melanggar ajaran agama dan mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa. Lalu bekerja sama dalam melakukan kegiatan yang negatif. Lalu ada nilai etika publik, yaitu melanggar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melanggar kode etik, dan memihak dalam melakukan pengadaan. Lalu nilai komitmen mutu. Kasus ini merupakan pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai mutu. Lalu hilangnya kepercayaan masyarakat akan pemerintah dan tujuan awal yang diharapkan tidak tercapai. Dan nilai yang terakhir adalah anti korupsi. Kasus ini tidak mencerminkan sifat bersih dan jujur, tidak peduli pada kerugian yang akan dirasakan negara, dan tidak bertanggung jawab atas dana yang diamanahkan. Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan sebelumnya, maka direkomendasikan beberapa hal untuk mengantisipasi kasus korupsi di kemudian hari. Di antaranya, 1. Menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. 2. Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan. 3. Membuat prosedur pengawasan atau monitoring proses pengadaan. 4. Membuat sistem dan prosedur pengadaan menjadi lebih transparan. Komitmen ASN beraneka, akuntabilitas. Nasionalisme, Etika publik. Komitmen mutu.
anti korupsi.